Selamat datang kembali di channel Teman Tidur Kamu, bersama saya Moksa. Channel yang membahas sejarah, biografi dan cerita kehidupan. Pada episode kali ini kita akan membahas sejarah perjalanan dari Timnas Indonesia Under 17 dalam mengarungi beberapa kompetisi yang diikutinya. Pada episode sebelumnya kita juga pernah menceritakan sejarah Timnas Indonesia Senior dalam mengikuti segala turnamen dimulai dari keikutsertaannya dalam Piala Dunia dengan nama Hindia Belanda, hingga beberapa kehancuran dan kebangkitan yang tercipta di dalamnya. Sebelum kita lanjut ke cerita, alangkah baiknya untuk tekan tombol like, share, subscribe dan komen agar channel ini bisa terus berkembang. Tim Nasional Sepak Bola U17 Indonesia adalah tim nasional sepak bola putra yang berisikan para pemain di bawah usia 17 tahun yang mewakili Indonesia pada turnamen sepak bola internasional. Tim ini berada di bawah kendali Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI. Pertandingan internasional perdananya adalah ketika menghadapi Singapura di tahun 1986. Dalam pertandingan yang berlangsung di Jakarta, Timnas Indonesia U17 berhasil menumbangkan Singapura dengan skor 8-0. Pada ajang Piala Asia AFC U17 yang sebelumnya bernama Piala AFC Asia U16. Timnas Indonesia pertama kali lolos ke Piala Asia U17 pada edisi kedua yakni tahun 1986 yang digelar di Qatar. Tergabung di grup A, Indonesia harus tersingkir usai menghuni klasemen grup terbawah. Indonesia bahkan gagal mendulang poin ketika itu usai dihajar Arab Saudi 1-5, Qatar 0-1 dan Bangladesh 1-2. Pada edisi berikutnya tahun 1988 di Thailand, Indonesia kembali terhenti di fase grup. Tergabung di grup A, Indonesia harus mengalami 3 kali kekalahan dari Thailand 0-2, Arab Saudi 0-4, dan Korea Selatan 1-7. Selain itu, Indonesia hanya meraih 1 poin usai bermain imbang 2-2 dengan Bahrain. Piala Asia U17 tahun 1990 di Uni Emirat Arab mungkin menjadi momen terbaik bagi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia berhasil melaju hingga ke babak semifinal dan menempati peringkat keempat. Di Piala Asia U17 yang saat itu bernama Piala Asia U16, Indonesia berhasil menahan imbang Korea Selatan 1-1 dan Qatar 0-0. Meskipun meraih hasil imbang, Indonesia tetap lolos ke semifinal meski akhirnya tumbang dari Uni Emirat Arab dengan skor 0-2. Di perebutan tempat ketiga, Indonesia dihajar Cina dengan skor telak 0-5 sehingga hanya meraih tempat keempat. Setelah Piala Asia U17 1990, Indonesia gagal lolos dalam 8 edisi berikutnya pada 1994 hingga 2006. Pada tahun 2002 dalam kejuaraan remaja U17 AFF yang dimana merupakan edisi pertama turnamen sepak bola kejuaraan remaja U17 AFF. Turnamen ini diselenggarakan di Indonesia dan Malaysia sejak tanggal 19 Februari hingga 2 Maret 2002. 10 tim berpartisipasi pada edisi ini. Pertandingan diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia, dan Medan, Indonesia. Pada ajang turnamen ini Myanmar U17 menjadi juara setelah menang atas Laos U17 pada pertandingan final di Kuala Lumpur. Pada ajang perdana ini pun Indonesia U17 berada pada peringkat ketiga setelah mengalahkan Malaysia U17 pada pertandingan perebutan tempat ketiga di lokasi yang sama. Dalam kejuaraan ini, Indonesia berada di grup B, bersama Laos, Thailand, Kamboja dan Filipina. Pada pertandingan pertamanya Indonesia U17 berhadapan dengan Thailand U17. Pertandingan yang berlangsung di Medan, Timnas Muda berhasil menumbangkan Thailand dengan skor akhir 2-1. Sayangnya di pertandingan kedua, saat berhadapan dengan Kamboja U17, skuad Timnas Indonesia hanya mampu ditahan imbang dengan skor 0-0. Di pertandingan ketiga, Indonesia U17 berhasil ditumbangkan oleh Laos U17 di depan supporternya sendiri dengan skor 0-1. Setelah 2 pertandingan gagal meraih poin penuh, akhirnya di pertandingan terakhir Indonesia mampu menutup kemenangan dengan skor telak 6-0 saat berhadapan dengan Filipina. Hasil 2 kemenangan dan 1 imbang, membuat Timnas Indonesia berhasil lolos dari fase grup bersama Laos yang berada di puncak grup. Pada babak semifinal, Indonesia berhadapan dengan Myanmar U17. Pertandingan yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia, harus membuat Timnas Indonesia menahan malu akibat ditumbangkan dengan Myanmar U17 dengan skor telak 6-0.
Hasil tersebut membuat Indonesia gagal lolos ke fase final. Pada perebutan posisi ketiga, Indonesia harus berhadapan dengan Malaysia U17. Bermain di hadapan suporternya sendiri, timnas Malaysia U17 bermain cukup apik. Namun sayang permainan yang disajikan oleh timnas Indonesia harus membuat timnas Malaysia mengakui keunggulan para pemain timnas Indonesia. Pada pertandingan tersebut Malaysia harus puas ditutup mimpinya untuk meraih poin penuh di hadapan suporternya sendiri. Indonesia akhirnya berhasil meraih juara ketiga setelah berhasil menumbangkan Malaysia dengan skor 0-1. Setelah hasil positif yang diraih timnas Indonesia pada edisi pertama kejuaraan AFF U17, Indonesia kembali ikut berpartisipasi pada edisi kedua di tahun 2005. Kejuaraan yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand dari 26 Agustus hingga 4 September 2005. Pada kejuaraan kali ini, Indonesia berada di grup A bersama Thailand dan Myanmar. Sayangnya di 3 pertandingan fase grup, timnas Indonesia tidak sama sekali mendapatkan poin. Di mana pada pertandingan pertamanya, Indonesia ditumbangkan oleh Thailand dengan skor 3-2. Dan di pertandingan terakhir ditumbangkan dengan skor telak 1-6 oleh Myanmar. Pada ajang edisi kedua ini Myanmar berhasil menjadi juara dan diikuti oleh Thailand pada posisi kedua. Sementara pada posisi ketiga ditempati oleh Laos yang berhasil menumbangkan Malaysia dengan skor 1-3. Timnas Indonesia kembali mengikuti Piala AFF U17 pada tahun 2007. Di mana ajang edisi ketiga ini berlangsung di Phnom Penh, Kamboja dari tanggal 19 Agustus hingga 1 September 2007. 9 negara ikut serta, semuanya dari kawasan ASEAN. Tidak ada negara tamu yang diundang. Ke-9 tim dibagi menjadi 2 grup. Grup pertama berisi 5 negara dan grup kedua berisi 4 negara. Pada ajang kejuaraan kali ini, Indonesia berada di grup A bersama Thailand, Malaysia, Kamboja dan Brunei Darussalam. Pada pertandingan perdananya melawan Brunei Darussalam, skuad Garuda Muda berhasil meraih poin penuh dengan skor 3-0. 3 gol tersebut diciptakan oleh Sahlan Sodik, Yericho Christiantoko dan Salim Ohorela. Pada pertandingan kedua, Indonesia berhadapan dengan Kamboja U17. Pertandingan tersebut hanya berakhir imbang dengan skor 0-0. Di pertandingan ketiga skuad Garuda Muda kembali meraih 1 poin saat berhadapan dengan Malaysia dengan skor 2-2. Pada pertandingan terakhir, setelah 2 kali meraih 1 poin, akhirnya Indonesia berhasil meraih kemenangan saat berhadapan dengan Thailand dengan skor 1-2. 2 gol tersebut diciptakan oleh 1 pemain Indonesia dan 1 gol bunuh diri dari pemain Thailand. Berkat raihan 8 poin, Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal bersama Thailand. Di babak semifinal, Indonesia berhadapan dengan Laos U17. Pada pertandingan tersebut Indonesia berhasil ditumbangkan oleh Laos dengan skor telak 3-0 tanpa balas. Di babak perebutan juara 3, Indonesia berhadapan dengan Vietnam U17. Di pertandingan tersebut Indonesia berhasil menahan imbang 1-1 di waktu pertandingan normal. Pada babak adu penalti, skuad Garuda tidak amat beruntung, lantaran di babak tersebut Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam U17. Skor akhir 4-3 harus membuat Indonesia kembali gagal meraih juara 3 di ajang kejuaraan AFF edisi ketiga ini. Pada tahun 2008 merupakan edisi perdana turnamen kejuaraan U17 sebagai kejuaraan U16 karena sebelumnya dimainkan pada level U17. Turnamen ini diselenggarakan di Jakarta, Indonesia pada bulan Juli 2008. Hanya 5 negara yang ambil bagian, meliputi anggota Asosiasi AFF, Australia, dan negara tamu Bahrain. Dalam kejuaraan ini, Indonesia hanya mampu meraih 1 poin pada fase grup. Dalam pertandingan fase grup Indonesia dikalahkan oleh Australia dengan skor 6-0, dengan Bahrain 2-0, dan Malaysia dengan skor 2-0. Indonesia baru meraih poin saat berhadapan dengan Singapura, di mana pada pertandingan tersebut Indonesia berhasil menahan imbang dengan skor 1-1. Di tahun yang sama, Indonesia mengikuti ajang kejuaraan AFC U16 pada tahun 2008, merupakan kompetisi ke-13 dari kejuaraan AFC U17 yang diselenggarakan oleh Konfederasi Sepak Bola Asia. Kejuaraan yang diadakan antara tanggal 4 dan 19 Oktober 2008 di Tashkent, Uzbekistan. Tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Suriah, dan India.
Pada ajang ini Timnas Indonesia menjadi penghuni klasemen terbawah dengan raihan 0 poin usai ditumbangkan Syria 1-2, Korea Selatan 0-9, dan India 0-1. Pada tahun 2009 kejuaraan AFF U16 seharusnya diadakan di Bangkok, Thailand antara 20 Juli dan 2 Agustus 2009, kemudian dipindahkan ke tanggal 6 Agustus hingga 19 Agustus. Namun akhirnya dibatalkan 1 bulan sebelum hari pembukaan karena virus H1N1 di negara tersebut. Selanjutnya pada tahun 2010, kejuaraan AFF U16 Youth kembali diselenggarakan pada 20 hingga 26 September 2010 di Indonesia. Namun hanya 4 tim yang berpartisipasi, 3 tim dari Asosiasi Anggota Federasi Sepak Bola ASEAN, AFF, dan 1 tim undangan dari Federasi Sepak Bola Asia Timur, AFF. Dalam babak penyisihan, Indonesia hanya berhasil meraih 1 kemenangan dan 2 kekalahan. Di mana 1 kemenangan tersebut diraih saat berhadapan dengan Timor Timur dengan skor 1-0. Dan 2 kekalahan Timnas Indonesia berasal dari Vietnam dengan skor 1-0 dan Cina dengan skor 1-3. Hasil 1 kemenangan tersebut membawa Indonesia berada di posisi ketiga pada fase grup dan harus berjuang merebutkan juara ketiga dengan Timor Timur. Pada pertandingan perebutan juara ketiga, Indonesia harus mengakui keunggulan dari skuad Timor Timur Muda dengan skor 2-0. Di tahun yang sama pula, Timnas Indonesia Muda harus mengikuti ajang kejuaraan AFC U16 edisi ke-14 dari turnamen yang diselenggarakan oleh Konfederasi Sepak Bola Asia. Pada ajang kejuaraan ini, kembali terselenggara di Uzbekistan yang diikuti 16 negara. Pada kejuaraan ini, Indonesia tergabung bersama Uzbekistan, Yordania, dan Tajikistan di grup A. Lagi-lagi, Indonesia hanya mampu meraih 3 poin dari 3 pertandingan yang diselenggarakan. 3 poin tersebut didapat setelah berhasil mengalahkan Tajikistan dengan skor 4-1. Dan 2 kekalahan didapat dari Uzbekistan dengan skor 3-0 dan Yordania 1-0. Dengan raihan tersebut, Indonesia berada di peringkat 3 grup A, sedikit lebih baik dari kejuaraan Piala AFC sebelumnya. Pada kejuaraan AFF U16 Remaja 2011, yang dimana menjadi edisi kedua setelah pergantian nama dari AFF U17 menjadi AFF U16, kejuaraan kali ini diselenggarakan pada tanggal 7 hingga 20 Juli 2011, dan diselenggarakan oleh Laos untuk pertama kalinya. Pada kejuaraan kali ini diikuti oleh 10 negara ASEAN, yang dibagi dalam 2 grup penyisihan. Indonesia sendiri tergabung di grup A bersama Thailand, Laos, Malaysia, dan Timor Timur. Dalam kejuaraan kali ini, Indonesia tidak sedikit pun meraih hasil kemenangan. Di laga pertama Indonesia berhasil ditahan imbang oleh Timor Timur dengan skor 3-3. Serta di pertandingan kedua melawan Malaysia, Indonesia kembali ditahan imbang 1-1. Sementara saat berhadapan dengan Thailand dan Laos, Indonesia ditumbangkan dengan skor masing-masing 2-0. Berkat penampilan buruknya Timnas Indonesia hanya mampu berada di peringkat 4 fase grup dengan raihan 2 poin. Setelah hasil buruk yang diderita oleh Timnas Indonesia Muda. Akhirnya pada tahun 2013, yang dimana diselenggarakan di Myanmar, menampilkan 10 negara Asia yang dibagi menjadi 2 grup. Pada kejuaraan kali ini, Indonesia berada di grup B bersama Malaysia, Singapura, Laos, dan Filipina. Dengan komposisi 11 pemain pertama sebagai berikut. Panggih Priyosembodo, Hendra, Samuel, Jujun, Dandi Maulana, Rianto, Dimas Rafli Maldini, Reksa, Bernardus Fernando, Gatot, dan Asnawi. Sementara di bangku cadangan sebagai berikut, Mahir Raja, Rizky Arya, Anang Kustiawan, Syahrian Abimanyu, Habel, Jeffrianto, Habib Arif, Zidan Aldrin dan Yusuf Wahyu. Di pertandingan pertamanya, anak asuh Sultan Harharah mampu menumbangkan Laos dengan skor telak 4-0. Di mana keempat gol tersebut diciptakan oleh Rianto pada menit 29, Gatot pada menit 36, Dimas pada menit 51 dan Habel pada menit 71. Di pertandingan kedua melawan Filipina, anak asuh Harharah kembali meraih poin penuh dengan skor akhir 2-0. 2 gol tersebut dicetak oleh Rianto dan Gatot. Sayangnya di 2 laga terakhir Indonesia harus ditahan imbang oleh Singapura dengan skor 1-1 dan Malaysia dengan skor 0-0. Dengan hasil 2 kemenangan dan 2 imbang, membuat Indonesia berada di peringkat 2 fase grup di bawah Malaysia.
Di partai semifinal, Indonesia harus berhadapan dengan tim tangguh Australia. Di pertandingan waktu normal, skuad Garuda Muda berhasil menahan imbang Australia dengan skor 2-2. Hingga mengharuskan kedua tim bertemu di babak adu penalti. Dalam babak penentuan tersebut anak asuh Harharah berhasil menyelesaikan tembakannya dengan sempurna. Alhasil 5 penendang yang ditunjuk membuat Indonesia unggul 5-4 atas Australia. Di babak final, Indonesia kembali berhadapan dengan Malaysia. Ini merupakan final pertama untuk skuad Garuda Muda setelah beberapa kejuaraan selalu gagal di fase semifinal. Indonesia yang kala itu bermain ngotot, mampu membuat pertahanan Malaysia keteteran, unggul lebih dulu dari sepakan Gatot membuat Indonesia semakin meningkatkan tempo, namun sayang setelah kemenangan di depan mata tercapai, bek Indonesia melakukan kesalahan sehingga membuat Malaysia mendapatkan hadiah penalti di menit 89. Skor akhir 1-1 membuat kedua tim tersebut harus berhadapan di babak adu penalti. Di babak adu penalti tersebut skuad Garuda Muda hanya berhasil membobol gawang Malaysia 2 kali, selebihnya gagal. Skor akhir pun mengharuskan Indonesia harus puas berada di posisi kedua setelah drama adu penalti yang dimenangkan Malaysia dengan skor 2-3. Sayangnya di tahun 2014, 2015 dan 2016 Timnas Indonesia Muda harus mengistirahatkan diri dari segala kejuaraan lantaran skorsing yang diterima, imbas terjadinya dualisme dalam kubu federasi serta dibekukannya Federasi Indonesia oleh FIFA karena campur tangan pemerintah dalam Liga Nasional. Pada tahun 2018 setelah kecamuk yang terjadi di dalam Federasi Sepak Bola Indonesia, akhirnya Timnas Muda kembali mengikuti kejuaraan AFF U16 yang diselenggarakan di Indonesia. 11 tim ikut serta dalam ajang kejuaraan tersebut dan terbagi menjadi 2 grup, di mana satu grup berisikan 6 negara dan satu grup lainnya berisikan 5 negara. Pada ajang kejuaraan kali ini, Indonesia berada di grup A bersama Myanmar, Vietnam, Timor Timur, Kamboja dan Filipina. Dalam kejuaraan kali ini, Indonesia dinahkodai oleh Fahri Husaini di mana memiliki komposisi pemain sebagai berikut. Pada penjaga gawang, Indonesia menurunkan Hernando Ari Sutaryadi, Ahlud Zikri Fikri, dan Rizky Muhammad Sudirman. Sementara untuk pemain belakang menurunkan Bagas Kava, Muhammad Yuda Febrian, Fadilah Nur Rahman, Dandi Maulana, Muhammad Reza Fauzan, Muhammad Salman Al-Farid dan Kartika Vedayanto Putra. Sementara untuk pemain tengah menurunkan David Maulana, Andre Octaviansyah, Muhammad Supriyadi, Dwiki Aldama, Fajar Fatur, Amanar Abdillah, Yadi Mulyadi, dan Muhammad Talauhu. Dan untuk pemain depan, Indonesia menurunkan Sultan Diego, Randy Juliansyah dan Bagus Kahfi. Dengan materi yang dibawa oleh Fahri Husaini membuat Indonesia tidak terkalahkan pada fase grup. Di pertandingan pertamanya, Indonesia berhasil membuat kepercayaan para supporter Indonesia semakin meningkat. Lantaran skuad asuhan Fahri berhasil menumbangkan Filipina dengan skor telak 8-0. Di mana 8 gol tersebut diciptakan oleh Bagus Kahfi dengan 2 gol, Supriyadi, Komang, Fajar, Ziko, dan Randy masing-masing 1 gol. Di pertandingan kedua Indonesia kembali meraih poin penuh ketika berhadapan dengan Myanmar. 2 gol berhasil dilesakan oleh Bagus Kahfi ke gawang Myanmar. Skor akhir 2-1 membuat Indonesia semakin percaya diri. Di pertandingan ketiga pun Indonesia kembali meraih kemenangan atas Vietnam dengan skor 2-4. Meski skuad Garuda Muda tertinggal lebih dulu, anak asuh Fahri tak gentar hingga mampu membalikan keadaan. Di pertandingan keempat melawan Timor Timur, Indonesia kembali berhasil mempercundangi dengan skor telak 3-0. Dan di pertandingan terakhir Indonesia kembali membuat gemuruh supporter Indonesia yang hadir di Stadion Gelora Sidoarjo semakin keras. Indonesia kembali menumbangkan Kamboja dengan skor telak 4-0 di hadapan 15.000 rakyat Indonesia yang hadir di Sidoarjo kala itu. Dengan hasil penuh memastikan Indonesia berhasil lolos ke fase semifinal pada kejuaraan kali ini. Pada babak semifinal, Indonesia berhadapan dengan Malaysia. Di mana pada pertandingan tersebut kedua tim bermain ngotot, apalagi disaksikan 24.000 rakyat Indonesia yang hadir di Sidoarjo. Skor 0-0 bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua, anak asuh Fahri meningkatkan tempo sehingga membuat timnas Malaysia kewalahan, alhasil pada menit 72. Lini belakang Malaysia membuat kesalahan sehingga wasit menunjuk titik putih.
Dengan ribuan pasang mata yang menyaksikan, Bagus Kahvi berhasil menunjukkan kualitasnya sebagai pemain yang sangat berperan pada ajang kejuaraan tersebut. Skor 1-0 bertahan hingga pertandingan usai. Dengan kemenangan tersebut membuat Indonesia kembali lolos ke fase final seperti ajang kejuaraan tahun sebelumnya. Di pertandingan final, Indonesia harus berhadapan dengan Thailand, di mana negara yang sudah rutin meraih juara pada ajang kejuaraan serupa. Pada pertandingan ini, Indonesia berhasil lebih dulu unggul pada menit 33 berkat sepakan Fajar dan membuat skor berubah 1-0. Skor 1-0 bertahan hingga jeda babak pertama. Di babak kedua, Indonesia meningkatkan tempo pertandingan, namun sayang, keasikan menyerang, gawang Indonesia malah kebobolan di menit 72. Skor imbang 1-1 bertahan hingga pertandingan usai. Hasil imbang tersebut mengharuskan Indonesia dan Thailand harus berhadapan di babak adu penalti. Riuh gemuruh supporter Indonesia semakin kuat lantaran 4 penendang Indonesia berhasil mencetak gol, sementara Thailand hanya mampu memasukkan 3 gol. Skor 4-3 membuat Indonesia dipastikan meraih gelar juara pertama kalinya, di mana pada ajang sebelumnya hanya mampu berada di juara ketiga dan kedua. Pada tahun yang sama, Fahri Husaini bersama timnas muda mengikuti ajang kejuaraan AFC U16 edisi tahun 2018. Kejuaraan yang diadakan di Malaysia pada 20 September hingga 7 Oktober 2018. Diikuti 16 negara Asia yang tergabung dalam 4 grup. Indonesia sendiri tergabung di grup C bersama India, Iran dan Vietnam. Indonesia bersama Fahri Husaini membawa 23 pemainnya untuk gelaran kejuaraan AFC Muda edisi tahun 2018. Pemain yang dibawa sebagai berikut. Pada posisi penjaga gawang Fahri membawa Dzikri Fikri, Hernando Arisutaryadi, dan Muhammad Sudirman. Sementara untuk pemain belakang membawa Reza Fauzan, Salman Al-Farid, Uchida Sudirman, Bagas Kaffa, Yuda Febrian, Komang Teguh, dan Fadilah Nur Rahman. Untuk pemain tengah membawa David Maulana, Amanar Abdillah, Andre Oktaviansyah, Muhammad Supriyadi, Dwiki Aldama, Randy Juliansyah, Suban Fajri, Cecep Mulyana, Hamsa Medari Lestaluhu, Muhammad Talaohu, dan Fatah Aji Pratama. Serta pemain depan membawa Sultan Diego dan Bagus Kahvi. Pada laga pertama, Indonesia muda bertemu dengan Iran pada tanggal 21 September 2018. Pertandingan yang dimainkan di Stadion Bukit Jalil, Malaysia. Membuat timnas muda tak tertandingi, hasil positif yang diraih saat kejuaraan AFF menjadi modal untuk bertanding di hadapan 3.000 penonton. Pada laga tersebut Indonesia berhasil unggul lebih dulu berkat sepakan Bagus Kahvi yang tidak bisa dijangkau oleh kiper Iran pada menit keempat. Alhasil skor 1-0 diperoleh Indonesia hingga jeda babak pertama. Di babak kedua anak asuh Fahri berusaha untuk menambah gol hingga akhirnya pada menit tambahan waktu, Bagus Kahvi kembali mencetak gol dan menutup kemenangan Indonesia atas Iran dengan skor 2-0. 3 poin didapat Indonesia pada laga pertama. Di laga kedua Indonesia bertemu wakil ASEAN lainnya yaitu Vietnam. Dihadiri 11.000 supporter Indonesia, membuat kepercayaan diri para pemain semakin meningkat. Tertinggal lebih dulu dari Vietnam pada menit 30 dan membuat skor 0-1 membuat para pemain semakin meningkatkan tempo menyerang, hingga akhirnya pada menit 49 Zico dapat merubah skor Indonesia menjadi 1-1. Skor 1-1 bertahan hingga peluit akhir pertandingan. Di pertandingan terakhir saat berhadapan dengan India, para skuad Garuda harus tampil maksimal, lantaran poin yang didapat pada grup C sangat tipis. India bersama Indonesia sudah mengkoleksi 4 poin sementara Iran 3 poin. Di pertandingan terakhir grup C Iran berhadapan dengan Vietnam, di mana menjadi kunci terkahir untuk bisa lolos ke fase selanjutnya. Dan membuat Indonesia mau tidak mau harus bisa menang ataupun menahan imbang India agar tidak tersingkir dari babak kualifikasi. Laga India melawan Indonesia sendiri dimainkan setelah laga Iran melawan Vietnam, di mana pada laga tersebut Iran berhasil unggul atas Vietnam dengan skor 5-0. Dihadiri 11.000 supporter Indonesia, membuat anak asuh Fahri harus tampil maksimal, hingga akhirnya di pertandingan terakhir Indonesia berhasil menahan imbang India dengan skor 0-0. Dan memastikan skuad Garuda Muda lolos ke fase selanjutnya. Pada babak perempat final, Indonesia harus berhadapan tim tangguh Australia setelah mengunci hasil positif di babak fase grup sebagai negara peringkat pertama dengan raihan 5 poin.
Pada babak perempat final, Indonesia yang dihadiri 13.000 supporternya, tampil percaya diri. Babak pertama dimulai anak asuh Fahri mencoba mulai menyerang ke gawang Australia, hingga akhirnya pada menit 17 Indonesia berhasil unggul 1-0 berkat sepakan Zico. Skor 1-0 bertahan hingga jeda babak pertama. Di babak kedua, para skuad Garuda Muda mencoba meningkatkan tempo serangan ke gawang Australia, namun keasikan menyerang, gawang Indonesia kebobolan pada menit 51 dan membuat skor berubah menjadi 1-1. Skor imbang membuat para pemain mencoba bangkit kembali dengan melakukan skema yang sudah diinstruksikan Fahri dari pinggir lapangan. Sayangnya pada menit 65 Australia kembali mencetak gol ke gawang Indonesia, para pemain kembali mencoba bangkit untuk mengejar ketinggalan, alih-alih ingin menyaman skor, Indonesia malah kebobolan lagi pada menit 74 membuat skor berubah menjadi 3-1. 1 menit sebelum waktu normal usai, Randy mencoba memperkecil ketinggalan pada menit 89, dan membuat skor berubah menjadi 3-2. Skor 3-2 pun bertahan hingga pertandingan usai. Ini menjadi momen perdana timnas muda bisa lolos pada fase perempat final, yang sebelumnya selalu tersingkir di babak fase grup. Setelah kegagalan Fahri membawa Indonesia pada kejuaraan AFC 2018, akhirnya PSSI menunjuk pelatih Bima Sakti untuk menjadi pelatih kepala timnas muda yang baru. Pada AFF tahun 2022 yang diselenggarakan di Indonesia dari 31 Juli hingga 12 Agustus 2022. Menjadikan penampilan perdananya Bima Sakti menjadi kepala timnas Indonesia muda. Kejuaraan Pemuda AFF U16 yang sebelumnya direncanakan untuk tahun 2020 dan 2021 dibatalkan karena pandemi COVID-19 di Asia Tenggara. Dalam kejuaraan ini, 12 tim ASEAN berpartisipasi dan dibagi menjadi 3 grup. Indonesia sendiri tergabung di grup A bersama Vietnam, Filipina dan Singapura. Dengan materi yang dibawa Bima Sakti sebagai berikut. Pada penjaga gawang Bima Sakti membawa Andrika Fathir Rahman dan Andika Putra Setiawan. Untuk pemain belakang membawa Rizjar Nurfiat Subagja, Sultan Zaki, Habil Abdillah, Iqbal Gwijangge, Fadel Ahmad Araf, Andre Pangestu, dan Ridho Al-Ikshan. Untuk pemain tengah membawa Kafiatur Rizky, Tegar Islami, Zidan Ar-Roshid, Rizky Afrisal, Hanif Ramadan, Vigo Dennis, Jidabin, Sultan Akbar, dan Aprian Crespo. Untuk pemain depan membawa Arhan Kaka, Muhammad Nabil, Muhammad Yanwar, Arjuna Triwahyudi dan Wali Marifat. Pada pertandingan pertama yang berlangsung di Stadion Maguwoharjo Sleman, Indonesia berhadapan dengan Filipina. Pertandingan yang dihadiri 1.000 penonton membuat kepercayaan diri para pemain meningkat. Pada menit ketiga salah satu pemain Filipina melakukan gol bunuh diri yang membuat Indonesia unggul lebih dulu atas Filipina. Pada menit ke-37, Indonesia melalui Kakak berhasil menambah gol melalui sepakan indahnya yang tidak bisa dijangkau oleh kiper Filipina, skor 2-0 bertahan hingga akhir pertandingan. Pada pertandingan keduanya anak asuh Bima Sakti semakin menggila. Bermain di hadapan suporternya sendiri, Indonesia berhasil mempermalukan Singapura dengan skor 9-0. Gol tersebut dicetak oleh Hanif, Wali, Rizky, dan Ananta yang masing-masing mencetak 1 gol. Serta Kafiatur yang mencetak 2 gol dan Nabil yang berhasil mencetak 3 gol. Hasil kemenangan besar tersebut semakin membuat anak asuh Bima Sakti semakin percaya diri untuk mengakhiri fase grup dengan kemenangan. Di pertandingan terakhir fase grup, Indonesia bermain di hadapan 8.000 suporternya sendiri, membuat semakin percaya diri berhadapan dengan Vietnam. Pada babak pertama kedua tim sama kuatnya hingga sampai jeda babak pertama tidak ada 1 gol tercipta dari kedua belah pihak. Di babak kedua Indonesia meningkatkan tempo menyerangnya hingga akhirnya pada menit 51 Arhan membuka kunci gol setelah berhasil mengelabui kiper Vietnam. Gol pertama tersebut membuat kepercayaan diri para pemain semakin meningkat, hingga selang 4 menit kemudian tepatnya di menit 55 Nabil berhasil menambah gol untuk Indonesia. Lagi-lagi anak asuh Bima Sakti berhasil membuat masyarakat Indonesia semakin bergairah. Skor 2-0 bertahan hingga peluit akhir pertandingan, dan membuat Indonesia lolos ke fase semifinal. Di semifinal Indonesia berhadapan dengan Myanmar yang dimana pada laga sebelumnya Myanmar berhasil menumbangkan Kamboja dengan skor 1-0. Pada laga semifinal yang berlangsung di Stadion Maguwoharjo Sleman serta disaksikan 9.000 suporter Indonesia,
anak asuh Bima Sakti tampil ngotot dari menit pertama. Sayangnya pada menit 44, Indonesia harus tertinggal lebih dulu dari Myanmar berkat gol Nay Min Hat. Skor 0-1 bertahan hingga jeda babak pertama. Di babak kedua, Indonesia yang bermain di hadapan suporternya sendiri kembali meningkatkan tempo menyerangnya, hingga akhirnya pada menit 69, lewat sepakan Rizky, Indonesia berhasil menyamakan skor menjadi 1-1. Skor 1-1 bertahan hingga peluit akhir pertandingan, sehingga membuat pertandingan harus ditentukan melalui adu penalti. 5 algojo pertama dari Indonesia sukses menyerangkan si kulit bundar ke gawang Myanmar, sementara 5 pemain Myanmar hanya sukses memasukkan 4 gol ke gawang Indonesia. Hingga akhirnya, Indonesia dipastikan lolos ke babak final untuk yang kesekian kalinya setelah menang adu penalti dengan Myanmar dengan skor akhir 5-4. Di laga final, Indonesia kembali berhadapan dengan Vietnam yang sebelumnya pada laga semifinal Vietnam berhasil menumbangkan Thailand dengan skor 2-0. Di laga terakhir yang diselenggarakan di Stadion Maguwo Harjo serta dihadiri 22.000 supporter Indonesia, seakan membuat energi baru untuk para pemain Garuda Muda. Indonesia yang bermain di hadapan suporternya sendiri akhirnya bisa unggul lebih dulu pada menit 47 sebelum jeda babak pertama. Di babak kedua, para pemain Indonesia mencoba meningkat tempo agar bisa menambah gol, namun pertahanan Vietnam semakin solid setelah kemasukan 1 gol pada babak pertama. Peluit akhir dibunyikan tanda pertandingan berakhir dan skor 1-0 untuk Indonesia bertahan hingga akhir pertandingan. Dengan hasil kemenangan ini, Indonesia akhirnya bisa kembali menjadi juara di tangan pelatih Bima Sakti. Pada ajang kualifikasi Piala Asia U17, Indonesia tergabung di grup B bersama Malaysia, Uni Emirat Arab, Palestina dan Guam. Pada ajang kualifikasi Piala Asia tersebut, Bima Sakti membawa 23 pemainnya untuk berjuang lolos ke fase grup Piala Asia. 23 pemain yang dibawa sebagai berikut. 1. Muhammad Andre Pangestu. 2. Irfan Syah Afanda. 3. Az-Zaki Esa Erlangga. 4. Rizjar Nurfiat Subagia. 5. Narendra Tegar Islami. 6. Andrika Fathir Rahman. 7. Muhammad Kafiatur Rizki. 8. Andika Putra Setiawan. 9. Femas Aprian Crespo. 10. Jehan Pahlevi. 11. Vigo Denis Saputrananto. 12. Arhan Kakaputra Purwanto. 13. Sultan Zaki. 14. Ahmad Zidan. 15. Muhammad Gaoshirowi. 16. Iqbal Gwijangge. 17. Muhammad Afazriel. 18. Habil Abdillah. 19. Ikram Al-Ghifari. 20. Muhammad Nabil. 21. Jida Bin. 22. Hanif Ramadan. 23. Rizky Afrisal. Pada pertandingan pertama kualifikasi Piala Asia, Garuda Muda akan berhadapan dengan Guam pada tanggal 3 Oktober 2022. Pada pertandingan tersebut, anak asuh Bima Sakti menunjukkan taringnya di Stadion Pakansari Bogor. Dalam pertandingan tersebut anak asuh Bima Sakti melibas Guam dengan skor 14-0. Menjadikan kemenangan terbesar dalam sejarah timnas muda. Gol-gol tersebut diciptakan oleh Narendra, Rizky, Zaki, Jehan, Gaoshirowi, Habil, Vigo, Nabil, dan Jida Bin yang berhasil mencetak masing-masing 1 gol, sementara 4 gol dicetak oleh Kakak, dan 1 gol didapat dari gol bunuh diri pemain Guam. Hasil fantastis membuat Indonesia sementara berada di puncak klasmen. Di pertandingan berikutnya, Indonesia berhadapan Uni Emirat Arab pada laga lanjutan kualifikasi Piala Asia U17. Pertandingan yang berlangsung di Bogor dengan dimainkan tanpa penonton, buntut kejadian pada tragedi Kanjuruhan. Pada pertandingan tersebut, Indonesia berhasil unggul lebih dulu pada menit 18 melalui gol yang diciptakan oleh Nabil. Setelah waktu masuk di 30 menit, akhirnya Kakak kembali membawa Indonesia unggul dengan skor 2-0. Namun sayang pemain Arab melalui Malalah pada menit 32 berhasil memperkecil ketinggalan menjadi 2-1 dan pada menit 39 Abdullah berhasil mesamakan skor sebelum jeda babak pertama, skor 2-2 bertahan hingga akhir babak pertama. Di babak kedua anak asuh Bima Sakti kembali mencoba bangkit dengan mencoba menyerang pertahanan Uni Emirat Arab, alhasil pada menit 54, melalui Arhan Kakak, Indonesia akhirnya unggul dengan skor 3-2.
Skor 3-2 bertahan hingga akhir pertandingan. Pada laga berikutnya, Indonesia berhadapan dengan negara sahabat Palestina. Dalam laga tersebut Indonesia unggul lebih dulu pada menit 9, akibat kesalahan dari pemain belakang Palestina yang melakukan gol bunuh diri. Sehingga merubah skor menjadi 1-0. Skor 1-0 bertahan hingga jeda babak pertama. Di babak kedua Indonesia kembali memain tempo menyerang, hingga akhirnya pada menit 51, Habil mampu mencetak gol dan membuat skor berubah menjadi 2-0. Skor tersebut bertahan hingga akhir pertandingan. Setelah berhasil meraih poin penuh pada 3 pertandingan, membuat mental anak asuh Bima Sakti semakin bergairah ditambah posisi Indonesia berada di puncak grup kualifikasi. Sayangnya, hasil positif yang diraih dari 3 pertandingan sebelumnya, membuat Indonesia seakan kewalahan saat menghadapi Malaysia di pertandingan terakhir. Di pertandingan terakhirnya, anak asuh Bima Sakti malah dibantai 1-5 oleh Malaysia di Stadion Pakansari. Hasil kekalahan tersebut membuat Indonesia tersingkir dari kualifikasi Piala Asia dengan perolehan poin yang sangat tipis dengan Malaysia. Di tahun 2023, Indonesia ditunjuk oleh FIFA untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Ini merupakan pertama kalinya Indonesia terpilih sebagai tuan rumah turnamen FIFA dan menjadi Piala Dunia U17 FIFA pertama yang diadakan di kawasan Asia Tenggara sekaligus yang ke-6 di benua Asia. Edisi ini menandai kembalinya Piala Dunia U17 FIFA setelah 4 tahun vakum akibat pandemi COVID-19 yang memaksa FIFA untuk membatalkan turnamen edisi 2021. Sekaligus membuat sejarah baru karena untuk pertama kalinya Indonesia tampil di Piala Dunia U17 dan menjadi negara Asia Tenggara pertama sebagai tuan rumah ajang ini. Turnamen ini juga menjadikan Indonesia negara Asia Tenggara pertama yang lolos ke seluruh 3 Piala Dunia sepak bola putra gelaran FIFA. Dalam 2 keikutsertaan sebelumnya di ajang FIFA mereka tampil di Piala Dunia FIFA 1938 dan Kejuaraan Dunia Remaja FIFA 1979. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir mengumumkan bahwa pihaknya mengajukan 8 stadion kepada FIFA untuk menggelar turnamen ini. Stadion utama Gelora Bung Karno Jakarta, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Stadion Sijalak Harupat Bandung, Stadion Manahan Surakarta, Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali, dan Stadion Gelora Sriwijaya Palembang serta 2 stadion tambahan yaitu Stadion Internasional Jakarta dan Stadion Pakansari. Dipilih untuk menggelar Piala Dunia U20 FIFA 2023 ketika Indonesia masih menjadi tuan rumah. Namun sayang setelah FIFA melakukan verifikasi stadion, akhirnya hanya 4 stadion yang digunakan pada ajang tersebut yaitu Stadion Jakarta International Stadium, Stadion Manahan, Stadion Bung Tomo dan Stadion Sijalak Harupat Bandung. Pada ajang tersebut Bima Sakti kembali dipercaya untuk menakodai timnas muda dalam gelaran Piala Dunia U17. Dalam gelaran tersebut Bima Sakti kembali membawa kiper Ikram Al-Ghifari, Andrika Fathir dan Rifki Tovani. Untuk pemain belakang membawa Rizjar Nurfiat, Tonci Ramandei, Muhammad Andre, Welberly Scott Jardim, Sultan Zaki, Habil Abdillah, dan Iqbal Gwijangge. Untuk pemain tengah membawa tengah Ahmad Zidan, Muhammad Hanif, Vigo Dennis, Muhammad Kafiatur, Jida Bin, Amar Brerkik, M. Rizky Afrizal, M. Nabil Ashura dan Jehan Pahlevi. Sementara pada posisi penyerang membawa Arhan Kaka dan M. Aulia Rahman. Pada ajang tersebut Indonesia tergabung di grup A bersama Maroko, Ekuador dan Panama. Di pertandingan pertamanya, Garuda Muda berhadapan dengan Ekuador. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo serta dihadiri oleh 30.000 supporter Indonesia. Membuat anak asuh Bima Sakti tampil percaya diri, alhasil pada menit 22 Arhan Kaka mampu merobek gawang Ekuador yang kala itu dijaga oleh Kristen Lor. Namun sayang tidak berselang lama Ekuador melalui Obando berhasil menyamakan skor menjadi 1-1, skor 1-1 bertahan hingga akhir pertandingan. Di laga selanjutnya Indonesia bertemu Panama pada pertandingan kedua yang diselenggarakan di Stadion Gelora Bung Tomo. Bermain di hadapan 17.000 supporter Indonesia, membuat anak asuh Bima Sakti kembali tampil percaya diri. Jual beli serangan pun tercipta dari kedua belah pihak, hingga akhirnya Ikram harus memungut bola di gawangnya setelah Castillo berhasil merobek gawang Indonesia pada menit tambahan di babak pertama,
skor 0-1 bertahan hingga akhir babak pertama. Bermain di hadapan suporternya sendiri, Indonesia di babak kedua tampil cukup baik, hingga pada menit 54 Arhan Kaka mampu menyamakan skor menjadi 1-1. Skor imbang tersebut bertahan hingga akhir pertandingan. Di pertandingan terakhir, Indonesia berhadapan dengan Maroko dan disaksikan puluhan ribu suporter Indonesia. Anak asuh Bima Sakti tampil cukup baik, meski Indonesia harus mengakui keunggulan Maroko yang kala itu bermain juga cukup baik. Di pertandingan terakhirnya Indonesia harus menelan kekalahan dengan skor telak 3-1 atas Maroko. Penampilan Indonesia pada ajang Piala Dunia U17 harus terhenti setelah kekalahan yang diterima saat melawan Maroko. Setelah kegagalan yang terjadi pada ajang kualifikasi Piala Asia dan Piala Dunia, PSSI menunjuk Nova Arianto sebagai pelatih kepala timnas muda. Pada tahun 2024, Indonesia kembali menjadi tuan rumah kejuaraan ASEAN U16. Pada ajang tersebut, Nova Arianto menunjuk 23 pemain muda untuk berpartisipasi pada ajang kejuaraan tersebut, adapun pemain yang ditunjuk Nova sebagai berikut. Pada posisi kiper Nova mempercayakan Dava Al-Ghasemi, Randy Razzaku, dan Muhammad Nur Ihsan. Untuk pemain belakang Nova mempercayakan Ida Bagus Putu Cahya, Iputu Panji, Fabio Aska Irawan, Azizu Milanesta, Mateu Bakar, Raihan Apriansyah, Andi Faid, dan Dava Zaidan. Sementara untuk pemain gelandang, Nova mempercayakan Muhammad Zahabi, Fandi Ahmad, Lukas Rafael, Nazriel Alvaro, Tristan Raisa, Evandra Florasta, dan Muhammad Al-Ghazani. Dan untuk pemain depan, Nova mempercayakan Muhammad Mirza, Fadli Alberto, Jos Holong, Yohanes Dimas, dan Daniel Alfredo. Pada kejuaraan tersebut Indonesia tergabung di grup A bersama Laos, Singapura dan Filipina. Di pertandingan pertamanya, Indonesia di bawah asuhan Nova sukses meraih poin penuh dengan skor 3-0. 3 gol tersebut diciptakan oleh Mirza, Evandra dan Alfredo. Pada pertandingan berikutnya, anak asuh Nova kembali meraih hasil positif setelah berhasil menumbangkan Filipina dengan skor 3-0. Gol tersebut dicetak oleh Evandra dengan 1 gol dan Mirza dengan 2 gol. Di pertandingan terakhir fase grup, lagi-lagi anak asuh Nova kembali berhasil meraih kemenangan fantastis saat berhadapan dengan Laos dengan skor 6-1. Gol tersebut diciptakan oleh Mirza, Panji dan Goli yang mencetak masing-masing 1 sementara 2 gol dicetak oleh Holong dan 1 gol cetak oleh gol bunuh diri pemain Laos. Hasil yang sempurna pada babak fase grup membuat Indonesia berada di puncak klasmen dengan raihan 9 poin. Pada laga semifinal, Garuda Muda harus berhadapan dengan Australia, yang dimana pada babak fase grup Australia juga meraih 7 poin. Sayangnya hasil positif yang diraih pada babak fase grup tidak berlanjut sampai babak semifinal. Di babak semifinal Indonesia harus menelan kekalahan pertamanya dalam ajang kejuaraan tersebut, dengan skor 3-5 atas Australia. Hasil kekalahan tersebut membuat Indonesia mencoba peruntungannya di fase perebutan juara ketiga. Di fase perebutan juara ketiga, Indonesia berhadapan dengan Vietnam, yang dimana pada laga sebelumnya Vietnam juga menelan kekalahan atas Thailand dengan skor 2-1. Dalam laga perebutan juara ketiga, Indonesia kembali tampil ngotot hingga berhasil menumbangkan Vietnam dengan skor 5-0. Hasil tersebut membuat anak asuh Nova harus puas berada di peringkat 3 setelah kegagalan yang diterima saat berhadapan dengan Australia. Sekian sudah cerita sejarah dari Timnas Indonesia U17 yang dapat kita bagikan kali ini, semoga bisa menambah wawasan kita terhadap sejarah sepak bola Indonesia. Untuk kalian yang ingin mengetahui sejarah dari Timnas Indonesia Senior bisa langsung kunjungi tautan yang muncul di pojok kanan atas. Semoga kalian bisa terhibur dengan cerita yang kita bawakan. Jangan lupa untuk tekan like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita yang akan kita bawakan pada setiap minggunya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.